Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to our channel Gahasan Video. Kali ini bikin Oreo KW versi black ya guys. Terlihat mantap banget kan ya. Oreo bikinan sendiri ini adalah hasil rebake dari channel Yummy. Pastinya enak banget dan bikin nagih. Yang ini tidak kalah mantap dari versi sebelumnya guys. Oke guys, I bet that you've been curious to know on how to make it. Just check it out. Bahan dan cara membuat. 100 gram atau sekitar 5 sendok makan mentega atau margarin. Dan ini saya menggunakan 50 gram mentega dan 50 gram margarin. Atau kalau mau menggunakan lemak jenis margarin butter seperti ini juga boleh. 30 gram atau sekitar 2 sendok makan gula halus. 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk. 40 gram atau sekitar 1 sachet susu kental manis. Aduk dengan whisker atau spatula asal sampai rata. Tambahkan 90 gram atau sekitar 6 sendok makan tepung terigu protein rendah. 15 gram atau sekitar 1 sendok makan tepung maizena alias pati jagung. 50 gram atau sekitar 5 sendok makan coklat bubuk. 1 sendok teh baking powder dan setengah sendok teh baking soda alias soda kue. Aduk rata dengan tangan bersih. Agar warnanya itu lebih gelap, jika suka tambahkan 3 sampai dengan 5 tetes pewarna warna hitam. Aduk rata. Oke, sisihkan. Selanjutnya sekarang kita bikin untuk isian biskuit Oreo-nya ya guys. Dan ini karena untuk biskuitnya itu juga saya bikin sampai 3 resep. Jadi untuk isiannya saya bikin 2 kali takaran dari resep aslinya. Bahan yang dibutuhkan yaitu 80 gram atau sekitar 4 sendok makan mentega atau margarin. Mixer mentega atau margarin dengan menggunakan kecepatan tinggi sekitar 2 menit hingga lembut dan pucat. Tambahkan 180 gram atau sekitar 12 sendok makan gula halus. 1 sendok teh pasta vanila atau bisa diganti dengan setengah sendok teh vanili bubuk. Mixer kembali hingga lembut. Dan seperti ini nih teksturnya. Tempatkan di dalam plastik segitiga seperti ini. Dan ini tadi saya bagi menjadi 3 bagian ya guys. Sisanya itu akan saya tambahkan perisa makanan agar lebih bervariasi. Dan ini dia perisa makanan yang saya gunakan. Jadi ada warna pink untuk rasa stroberi,
Kemudian ada warna ungu untuk rasa blueberry. Sama seperti yang putih, yang ini juga ditempatkan di dalam plastik segitiga seperti ini. Sisihkan. Balik lagi ke adonan tadi, yang ini sudah siap dicetak. Agar tidak lengket, alasi meja atau tempat untuk mencetak dengan selembar plastik. Seperti ini ya. Ambil secukupnya adonan. Gilas dengan menggunakan rolling pin atau botol bekas. Untuk ketebalannya itu sekitar setengah sentimeter. Kemudian cetak dengan cutter bulat yang sekiranya itu sama besar dengan bulatan biskuit Oreo. Cetak seperti ini. Selanjutnya bikin motif Oreo dengan menggunakan kepingan biskuit Oreo seperti ini. Tekan pelan seperti ini. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Tada, ini dia hasilnya. Kemudian tempatkan di atas loyang yang sudah dioles margarin dan dialas baking paper. Dan ini karena nantinya itu akan dipanggang dengan wajan, jadi loyangnya itu menggunakan sarangan kukusan ya. Oke, cetak sisanya hingga habis. Well guys, selesai. By the way, selain di print dengan biskuit Oreo juga kita bisa mencetak Oreo KW ini dengan menggunakan cetakan silikon seperti ini. Oke, sekarang kita cetak ya. Agar lebih mudah dicetak, sebelum digunakan sebaiknya taburi cetakan silikon dengan sedikit tepung terigu, lalu getok-getok seperti ini agar terigunya itu menempelnya tidak terlalu tebal. Kemudian tempatkan adonan dengan berat sekitar 10 gram. Tekan-tekan adonan hingga menempel sempurna di dalam cetakan. Longgarkan bagian pinggirannya agar mudah dikeluarkan ya guys. Dan ini dia hasilnya. Yang ini pastinya lebih kece karena tulisan Oreo-nya itu tidak terbalik. Catat. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Ini dia hasil Oreo KW yang menggunakan cetakan silikon. Satu resep ini itu bisa jadi 2 loyang ya guys. Yang loyang bulat ini akan saya panggang dengan menggunakan wajan, sementara yang persegi panjang ini akan saya panggang dengan menggunakan oven listrik sebagai perbandingan. Well guys, tempatkan wajan di atas kompor. Untuk bagian dalam wajan ini kita biarkan kosong tanpa dioles minyak ataupun diisi air. Iya, wong jenenge gak dipanggang mesti bae orang nganggo banyu lah yuk. Ana bae rikane ketemu wis dijelasna bolak-balik. Masih ana sing takon bae. Setenyo ke lah yuk. Dijelasna sampe doer ngene ora paham-paham. Lalu masukkan loyang kukusan seperti ini. Kemudian setting api kompor dengan setelan api sedang agak kecil seperti ini. Jangan lupa
tutup dengan menggunakan tutup panci yang pas dengan wajahnya. Dan ini kita panggang selama sekitar 20 menit. Setelah 20 menit, seperti ini ya guys, tampilan Oreo KW yang hampir matang. Dan ini agar matang luar dalam, selanjutnya panggang lagi dengan menggunakan api kecil selama sekitar 10 menit. Ini dia, setelah total dipanggang sekitar 30 menit, sekarang Oreo KW sudah matang. Angkat, biarkan hingga benar-benar dingin. Dan ini dia hasilnya. Setelah dingin, Oreo KW siap diisi dengan filling yang sudah kita buat tadi. Oke, kita tempatkan di wadah dulu ya guys. Dan ini kira-kira bagian dalam wajahnya itu gosong atau enggak ya? Oke, kita lihat sama-sama ya guys. Alhamdulillah, bisa dilihat kan ya? Walau dipanggang selama 30 menit juga wajahnya itu masih tetap bagus dan terlihat kinclong. Jadi emang sama sekali tidak gosong. Catat. Oke, selanjutnya gunting ujung plastik filling seperti ini. Kemudian isi Oreonya seperti ini. Kemudian tangkupkan jadi satu. Jadi deh, tuh cantik banget kan ya? Lakukan sisanya hingga habis. Nah ini kita menggunakan filling yang rasa stroberi. Oh, kelihatan enak banget nih. Oh my god, it seems so delicious. Selesai. Ini Oreonya itu ada 2 warna. Karena yang warna hitam ini tadi kan saya bikin 3 resep tuh. Jadi sebagian adonannya itu ditambahkan 10 gram atau sekitar 1 sendok makan bubuk charcoal per 1 resep. Untuk bubuk charcoalnya itu sendiri saya menggunakan merek ini. Dengan ditambahkan bubuk charcoal ini, selain warnanya lebih gelap juga pastinya jadi lebih kaya rasa. Cuma kalau tidak ada ya dilewatkan juga nggak masalah ya. Intinya sih seadanya saja dan sesuai selera. Tuh jadinya itu benar-benar hitam ya. Oke guys, berikutnya tips dan trik seputar Oreo KW versi black. Jika dipanggang dengan oven listrik, untuk prosedurnya juga hampir sama ya. Cuma seperti biasa, jika menggunakan oven listrik Mitochiba MO88 ini, durasinya itu lebih cepat. Selain itu juga cukup dipanggang dengan suhu rendah, yaitu sekitar 110 derajat Celcius dengan waktu sekitar 10 menit menggunakan api bawah. Setelah 10 menit dipanggang dengan api bawah, selanjutnya pindah ke api atas, cukup dipanggang sekitar 2 menit saja. Tuh, ini dia hasilnya. Cakep banget ya. Dan jika memanggangnya itu kelamaan sedikit saja, maka hasilnya jadi rawan gosong seperti ini. Waduh, Jan. Guling gawe angel langgernya tak sampai jengking kan. Malah jadi gosong kayak kia kepriwe lah, yuk. Jadi ini ceritanya saya salah nyeting alarm ya guys. Niatnya itu di setting 2 menit. Nggak taunya malah bablas jadi 8 menit. Gosong deh jadinya. But it's okay. Okay, just forget it. Oke guys, sementara jika dipanggang dengan oven tangkring,
Prosedurnya itu juga 11-12 dengan yang dipanggang wajan. Pertama, panaskan oven tangkring sekitar 10 menit, lalu panggang Oreo KW dengan menggunakan api sedang agak kecil selama 20 menit. Jika ada pengukur suhunya itu ya sekitar 140 sampai dengan 150 derajat Celcius. Setelah 20 menit, turunkan suhu oven menjadi sekitar 120 sampai dengan 130 derajat Celcius dengan cara dikecilkan api kompornya seperti ini. Kemudian lanjut dipanggang sekitar 10 menit. Setelah 10 menit dipanggang dengan api kecil, sekarang Oreo KW sudah matang luar dalam. Intinya sih, mau dipanggang dengan jenis oven apapun, asal kita paham settingan api ataupun suhu yang kita gunakan, pastinya hasil Oreo KW bisa cantik dan matang luar dalam. Catat. Untuk penggunaan gula halus, jika suka itu bisa kita ganti dengan gula palem atau gula merah seperti ini ya. Cuma agar tekstur adonannya itu tetap lembut dan mudah dicetak, sebaiknya gula palem ini di blender halus hingga benar-benar lembut. Dan ini untuk menghaluskan gula palemnya, saya menggunakan blender heavy duty dari Crown Horeca. Hasilnya bisa selembut bedak bayi. Pastinya Oreo yang menggunakan gula palem ini rasanya jadi lebih mantap. Catat. By the way, untuk isian Oreonya, jika di hari pertama itu emang biasanya teksturnya itu masih lembek ya guys. Tuh seperti ini contohnya. Jadi jika dibelah itu masih belepotan kemana-mana. Cuma jika sudah 1 malam disimpan dan seterusnya, tekstur filling Oreo dengan sendirinya itu akan semakin mengeras dan kokoh. Seperti ini ya contohnya. Pastinya jadi semakin mirip dengan filling Oreo yang versi asli. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat Oreo KW versi black ala Dahasan Video. Semoga bermanfaat. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.